Madiun, kota yang dikenal dengan sebutan kota pendekar, kini tak hanya terkenal karena sejarah dan kulinernya saja. Di balik hiruk-pikuk keseharian warganya, tersimpan beragam kisah inspiratif, mulai dari pasar tradisional yang memikat, kuliner legendaris, hingga komunitas dan ruang seni yang menumbuhkan kreativitas. Inilah potret wajah Madiun yang penuh warna dalam liputan berikut. Madiun, kota unik dari tradisi, seni, hingga gaya hidup sehat. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Hibah Maharani dalam program berita Lentera Nusantara hari ini. Kota Madiun memang tak pernah kehabisan cerita menarik dari pasar tradisional yang unik, kuliner legendaris, hingga ruang seni dan komunitas yang penuh kreativitas. Mari kita mulai liputan pertama kita dari Pasar Punden Sari, wisata tradisional yang tiap minggu ramai dikunjungi oleh warga. Berlokasi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Pasar Punden Sari menghadirkan suasana tempo dulu yang memikat. Di sini, pengunjung tak hanya menggunakan uang biasa, melainkan alat tukar dari bambu yang menjadi ciri khasnya. Para pedagang pun tampil anggun dalam busana tradisional kebaya dan lurik, menghadirkan suasana nuansa Jawa yang kental. Selain belanja jajanan tradisional, pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan budaya dan tarian rakyat. Bukan sekedar pasar, Punden Sari menjadi simbol kebersamaan warga dalam melestarikan budaya dan ekonomi desa. Saya Resta Jana, inilah suasana unik yang ada di Pasar Punden Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Pasar Punden Sari bukan hanya pasar untuk jual beli, Pasar Punden Sari erat dengan budaya dan tradisi. Setiap minggu pagi, ratusan warga dan wisatawan datang ke sini untuk merasakan pengalaman belanja tradisional yang berbeda. Di pasar ini, uang rupiah tidak berlaku. Sebagai gantinya, pengunjung menukarkan uang dengan bilah bambu yang menjadi alat tukar khas Pasar Punden Sari. Para pedagang juga tampil dengan pakaian adat Jawa, lurik, jarik, dan kebaya menjadi budaya wajib. Tak hanya kuliner jadul seperti tiwul, jenang, dan pecel pincuk yang menggugah selera, suasana pasar pun dihiasi nuansa gamelan serta pertunjukan kesenian rakyat. Permisi Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Rosita, dan ini punya Bapak siapa? Saya dengan Mas Robi, saya selaku ketua dari Podderwis. Saya ingin bertanya kapan berdirinya Pasar Punden Sari? Pasar Punden Sari ini didirikan sejak tahun 2019. Yang melatar belakangi berdirinya Pasar Punden Sari ini apa Bapak? Sebenarnya ini salah satu kegiatan dari kami atau dari Podderwis untuk mengangkat UMKM yang ada di desa sini. Kenapa kita pilih tempat di sini? Kebanyakan desa kan menganggap suatu tempat atau yang biasa disebut itu punden tempat yang sakral. Akhirnya kita berinisiatif untuk membuat tempat yang sakral itu menjadi tempat yang ramai. Mengapa para penjual di Pasar Punden Sari ini pakai pakaian adat seperti lurik seperti ini? Ya, seperti konsep yang sudah dari Podderwis kami, kita mengangkat budaya. Jadi kita perkenalkan budaya-budaya Jawa yang hampir punah, yang apalagi di zaman sekarang kita perkenalkan kembali apa sih adat-adat Jawa itu. Jadi jangan sampai anak muda sekarang dibilang wong Jawa ilang Jawa. Dan kenapa kapan Pasar Punden Sari ini hanya buka pada hari Minggu saja? Ya, jadi kebanyakan kalau yang penjual di sini itu kebanyakan di hari Senin sampai Sabtu itu aktivitas kerja. Jadi apalagi banyak kampus-kampus atau mahasiswa itu juga cari tempat itu di hari Minggu. Kita fokuskan di hari Minggu. Dan apa saja makanan dan minuman yang dijual di Pasar Punden Sari ini, dan mengapa itu wadahnya tidak boleh menggunakan plastik? Ya, jadi kita apalagi di Indonesia ini sudah overload, apalagi di masalah TPS. Kita kan juga gimana caranya untuk mengurangi sampah plastik. Jadi salah satu pasar ini adalah salah satu kegiatan dari kami. Ada kegiatan yang lain dari Podderwis kami, itu mulai dari pengolahan sampah plastik menjadi BBM. Jadi plastiknya, terus dari organiknya kami ada juga pengolahan
Veteran Magot. Sudah Bapak, terima kasih nggih. Oh ya, siap. Pasar Bundesari bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga wadah pelestarian budaya lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sini nilai gotong royong dan cinta tradisi masih terjaga kuat di tengah modernisasi. Dengan konsepnya yang unik dan penuh makna, Pasar Bundesari menjadi pusat destinasi wisata budaya yang wajib dikunjungi saat berada di Kabupaten Madiun. Dari Pasar Bundesari kembali ke studio. Beranjak dari pasar, kita menuju kuliner legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1965, Es Puter Pak Untung di Jalan Mangga, Kota Madiun. Dengan cita rasa klasik yang khas, es puter ini menawarkan berbagai varian seperti durian, kopior, hingga ketan hitam. Meski sudah puluhan tahun berdiri, kesegaran dan kelezatan es puter Pak Untung tetap jadi favorit lintas generasi. Cocok disantap siang hari di tengah hangatnya Kota Madiun. Saya Widya, saat ini saya berada di salah satu kuliner Madiun, yaitu Es Puter Pak Untung, yang berdiri sejak tahun 1965 hingga sekarang masih menjadi penikmat dari berbagai usia. Keistimewaan di sini adalah perpaduan antara es puter tradisional dengan bumbu rujak khas sehingga tercipta sensasi manis, segar, dan sedikit pedas yang unik. Varian yang populer antara lain es puter dengan topping durian, kopior, dan alpukat, serta opsi rujak buah yang dipadu es krim. Permisi Ibu, Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Untung. Ibu, Nama asli Ibu apa? nama asli Ibu. Asli? Ya. Bu Sulastri. Kalau Untung itu panggilannya? Bapak, Oh, bapaknya. suami saya. Bu, mau tanya, apa yang membedakan es ini dengan es yang lainnya? Bedanya. Ya, kan kalau di sini kan banyak yang pengunjungnya. Itu yang membedakan apanya? Rasa ya mungkin. Oh, ada banyak variasi. Iya, banyak. Kalau saya banyak pesanan, yang diminta yang pemesan apa, saya Oh, jadi tergantung itunya. ya tergantung pemesan. Jadi jam bukanya mulai jam? Saya Ya. nggak tentu, Mak. Kadang jam 9, kadang paling jam 10 lah. Oh, berarti nggak pasti gitu jam 10. Soalnya kan kalau ada pesanan, saya kan rodok kerepotan ya. Iya. Ya jawab yang pasti jam 10. Dan esnya itu rasanya apa aja? Ya wonten sing coklat, vanila dikasih tape hitam. Ada yang minta kasih nangka. Terus ada lagi yang minta durian, apokat. Buahnya ya itu. Itu aja Bu, yang lainnya enggak? Kelapa muda. Pokoknya tinggal permintaan Yang beli. pemesan. Walaupun usianya puluhan tahun, gerobak ini masih diburu. Harganya juga terbilang ramah kantong. Beberapa ulasan dan video kuliner menyebut kisaran harga antara 8.000 sampai sekitar 12.000 per porsi, tergantung variannya. Begitulah cerita singkat dari Es Puter Pak Untung, sebuah warung legendaris yang berhasil menjaga rasa dan tradisi di tengah perubahan zaman. Dari Kota Madiun, saya Widya kembali ke studio. Bagi Anda pecinta seni, Madiun juga punya galeri yang tak kalah menarik, yaitu Indigo Art Space. Terletak di Jalan Dr. Sutomo, galeri ini dikenal sebagai ruang kreatif yang menampilkan karya para seniman lokal, termasuk seniman difabel. Didirikan oleh pelukis berbakat Edo Adityo, Indigo Art Space menjadi tempat bertemunya ekspresi, inklusivitas, dan inspirasi. Tak hanya menampilkan lukisan, galeri ini juga sering mengadakan pameran dan workshop seni untuk masyarakat umum.
Selamat siang, saya Sarah. Saat ini saya berada di Galeri Seni Indigo Art Space, yang dimana wadah ekspresi, edukasi, dan pembuktian seni bisa menyentuh siapa saja tanpa batas. Tokoh inspiratif di balik Indigo Art Space adalah Edo Aditya, difabel yang berasal dari kota Madiun bersama ibunya yang mendirikan sebuah galeri seni. Melalui pameran-pameran dan diskusi, Indigo Art Space membantu masyarakat, terutama pelajar, memahami bahwa seni bukan hanya hiasan tapi sarana kritik, refleksi, dan ekspresi. Contohnya, Edo Aditya yang dengan keterbatasannya tetap aktif berkarya dan membuka ruang untuk karya-karya yang mungkin tidak konvensional. Karya seninya yang sangat simbolis dan spiritual mempunyai daya tarik tersendiri. Meski memiliki keterbatasan fisik, itu mempunyai semangat dan kreativitas tinggi. Salah satu tantangan yang muncul adalah kurangnya informasi terkini. Dukungan langsung dari pemerintah masih sangat minim. Diperlukan memperluas akses, fasilitas, dan publikasi agar karya seni bisa sampai ke khalayak yang lebih luas. Demikian laporan tentang Indigo Art Space, ruang inspiratif yang membuktikan bahwa seni adalah denyut kehidupan masyarakat. Bukan hanya di atas kanvas, tetapi kreativitas dan kehadirannya yang sangat inklusif. Dan sebagai penutup, kita beralih ke kegiatan seru yang digemari anak muda Madiun, yaitu Madiun Last Friday Ride atau MLFR. Komunitas ini rutin menggelar kegiatan goes bersama setiap Jumat malam di akhir bulan. Ratusan pesepeda berkumpul di sekitar alun-alun Madiun untuk bersepeda keliling kota dengan semangat persaudaraan dan gaya hidup sehat. Selain menjadi ajang olahraga, MLFR juga menjadi wadah positif yang menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saya, Bagus Bayu Saputra, melaporkan langsung dari area Bogowonto, Kota Madiun. Pada malam hari ini, puluhan pesepeda dari berbagai komunitas tumpah ruah mengikuti acara Madiun Last Friday Ride yang ke-142. Acara goes santai yang selalu dilaksanakan pada Jumat malam terakhir setiap bulannya. Acara Madiun Last Friday Ride atau MLFR bukan sekedar ajang bersepeda. Sejak pertama kali digelar, kegiatan ini menjadi simbol semangat kebersamaan warga Madiun. Pada malam hari ini, puluhan peserta dari berbagai usia dan latar belakang memulai perjalanan dari titik kumpul area Bogowonto Kota Madiun pada pukul 7 malam. Mereka menyusuri rute keliling kota dengan penuh semangat, lampu sepeda berkelap-kelip dan sorak-sorai penonton di pinggir jalan. Tak hanya olahraga, MLFR juga menjadi ruang ekspresi komunitas kreatif Madiun. Di beberapa titik, ada pertunjukan seni jalanan, musik, hingga aksi kreatif anak muda yang turut memeriahkan suasana. Kegiatan ini juga didukung aparat setempat demi kelancaran lalu lintas dan keselamatan peserta. Dengan semangat kebersamaan, Madiun Last Friday Ride berhasil membuktikan bahwa olahraga dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat dengan suasana yang positif dan menyenangkan. Dari Kota Madiun, saya, Bagus Bayu Saputra, melaporkan untuk Anda. Dari pasar tradisional yang lestari, kuliner legendaris, ruang seni yang inklusif, hingga komunitas bersepeda yang inspiratif, semuanya menunjukkan bahwa Madiun bukan hanya kota kecil di Jawa Timur, melainkan kota penuh warna, budaya, dan kreativitas. Saya, Hiba Maharani, pamit undur diri, tetap cintai produk lokal, jaga budaya kita, dan sampai jumpa di liputan berikutnya dalam berita Lentera Nusantara hari ini.